3, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Susno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Jokowi kan baru saja mengumumkan pencabutan lampiran ketiga yang berkaitan dengan Perpres nomor 10 tahun 2021 yang mengatur tentang izin investasi industri minuman beralkohol di 4 provinsi. Dan keputusan Presiden ini disambut cukup beragam, ada yang menyambut dengan positif, tapi ada juga yang masih dalam posisi wait and see, masih menunggu kelanjutannya. Di luar heboh soal pencabutan izin investasi minuman beralkohol tadi, ternyata di DKI juga berlangsung kembali ribut-ribut soal rencana pemerintah DKI untuk menjual saham yang dimilikinya di PT Delta Jakarta, yakni sebuah perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol, yakni produk-produk bir, yakni bir angker. Dari PT Delta Jakarta ini juga menjadi distributor dari sejumlah bir merek internasional seperti Carlsberg dan juga San Miguel. Rencana penjualan saham milik Pemprov DKI ini kan sebenarnya merupakan janji dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika mereka berkampanye pada Pilkada DKI tahun 2017 lalu. Tapi sampai hari ini ternyata hal itu masih belum bisa terrealisir. Dan kabar terbaru dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa mereka ini terganjal oleh izin dari DPRD DKI. Rupanya pemerintah DKI itu sudah mengajukan rencana penjualan saham PT Delta atau perusahaan yang memproduksi bir angker ini sejak tahun 2018 dan kemudian dilakukan lagi pada tahun 2019, tapi sampai sekarang belum diproses oleh DPRD DKI. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, ini jadi menarik karena Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi, ini Ketua DPRD dari fraksi PDIP, menyatakan bahwa selama dia menjadi Ketua DPRD maka Pemprov DKI tidak akan diizinkan untuk menjual sahamnya di PT Delta Jakarta. Prasetyo mempertanyakan mengapa Pemprov DKI di bawah pimpinan Anies Baswedan mau menjual saham di PT Delta DKI Jakarta. Sebab menurut dia perusahaan ini sangat menguntungkan dan keuntungannya lebih dari 100 miliar per tahun dan menyumbang kedua terbesar dari perusahaan yang dimiliki oleh Pemprov DKI setelah Bank DKI. Di PT Delta Jakarta ini, Pemprov DKI punya saham sebanyak 26,25%, jadi ada sekitar 210 juta saham yang dimiliki. Nilainya sangat besar, itu mungkin sampai mencapai 1 triliun. Yang menarik argumen dari Ketua DPRD ini, dia sendiri menyatakan bahwa saya itu orang Islam, pernah berhaji gitu. Tapi dia mengaku insafnya baru tahun 2017, jadi belum terlalu lama insaf. Tapi dia mengaku dia tahu mana yang dosa dan mana yang tidak. Jadi menurut dia kepemilikan saham di PT Bir ini, di PT Delta Jakarta yang memproduksi bir ini bukanlah sebuah dosa. Ini kan justru merupakan upaya dari Pemprov DKI untuk mengendalikan konsumsi dari minuman beralkohol. Prasetyo mengingatkan bahwa kepemilikan saham ini dimiliki oleh DKI sejak tahun 1970 dan pada waktu itu diberi gratis dari Kementerian Keuangan. Yang menjabat sebagai Gubernur DKI saat itu adalah Gubernur Ali Sadikin. Kita tentu ingat bagaimana Gubernur DKI Ali Sadikin pada waktu itu kan melakukan langkah-langkah yang memang cukup kontroversial, antara lain dia melegalisasi pelacuran dan kemudian melegalisasi judi, dan rupanya termasuk juga soal industri minuman beralkohol ini. Sebab menurut Prasetyo pada waktu itu justru dengan memiliki saham di PT Delta Jakarta itu Pemprov DKI bisa mengendalikan konsumsi minuman beralkohol di DKI Jakarta. Tetapi
Anies ini punya pandangan yang berbeda. Dalam pandangan Anies bahwa masyarakat Jakarta itu tidak butuh minuman beralkohol, justru yang diperlukan adalah air bersih. Karena itu menjadi salah satu janji dari kampanye Anies Baswedan, makanya dia kemudian bertekad untuk segera merealisasikannya. Dia sudah dua kali mengirim surat ke DPRD DKI, dan tapi kemudian surat itu tidak pernah berbalas. Karena itu Anies Baswedan kemudian kesulitan untuk merealisasikan janji kampanyenya itu. Kepada media, Anies Baswedan menyatakan bahwa ya kalau ditolak oleh DPRD DKI, kita akan kembalikan kepada masyarakat. Artinya apa? Anies sudah berusaha mewujudkan janjinya, tetapi kemudian dihalang-halangi oleh DPRD, dalam hal ini Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi. Tentu saja isu ini akan menjadi bola yang liar, bola panas di tengah situasi ketika euforia publik menolak investasi miras yang izinnya baru saja dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, tapi kemudian karena penolakan yang begitu besar, tidak hanya dari kalangan ormas keislaman, tetapi juga dari ormas-ormas non-muslim dan juga ormas-ormas lainnya, kemudian Presiden Jokowi seperti kita ketahui mencabutnya. Tentu menjadi sangat paradok kalau di daerah-daerah seperti NTT, Bali, Sulawesi Utara, dan kemudian juga Papua, investasi industri miras itu dibatalkan, sementara di DKI ternyata sudah eksis dan tidak bisa dibatalkan. Padahal sebenarnya mekanismenya ini sederhana. Sebagai sebuah perusahaan publik, kalau kemudian Pemprov DKI diizinkan menjual sahamnya sebanyak 210 juta lebih saham tadi, atau sekitar 26,25%, maka dengan begitu Pemprov DKI tidak lagi memiliki saham di perusahaan bir tersebut. Ini tentu saja simbolisasi bagaimana mungkin pemerintah melarang industri minuman beralkohol sementara pemerintah daerahnya memiliki saham. Itu kira-kira logika yang ada di benak dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bagaimana kelanjutan tarik-menarik antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI ini? Kelihatannya sekarang Pemprov DKI mendapat momentum ini di tengah situasi publik menolak sangat keras izin investasi industri minuman beralkohol, sementara DPRD DKI Jakarta tetap mempertahankan, dalam hal ini ketua DPRD-nya. Padahal sejumlah fraksi di DPRD DKI juga sudah mendesak agar gubernur segera merealisasikan janji-janji kampanyenya. Mulai dari PAN, PKS juga sudah mulai mengingatkan, menagih janji dari Gubernur DKI Anies Baswedan, tapi Ketua DPRD yang berasal dari fraksi PDIP justru menghalang-halangi. Dan kalimatnya ini luar biasa nih, selama saya menjadi Ketua DPRD, maka Pemprov DKI tidak akan saya izinkan menjual saham di PT Delta Jakarta. Ini sebuah perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.